Kita bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini, hari ini kita boleh berkumpul bersama di sini. Kita boleh bersekutu kepada Tuhan. Memulai kebaktian kita, mari kita semua bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh bersama. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Kedua, bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Bait ketiga. Haleluya, persembahan dalam kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tatamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Kita masuk di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas seluruh anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh dijaga dan dilindungi dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang indah ini, kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Tuhan kiranya memperlengkapi kami, memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, menolong kami, sehingga kami boleh berbakti kepada Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang dalam perjalanan, kiranya Tuhan menuntun mereka, sehingga mereka boleh tiba bersama-sama dengan kami di tempat ini dengan keadaan selamat. Berkati seluruh tim pelayanan yang melayani, Tuhan berkati sehingga ada permainan musik, ada puji-pujian yang indah yang mengagungkan nama Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh kami dipuaskan dan kami boleh dihibur oleh kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan dari awal hingga pada akhir kebaktian kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus bertahta atas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebagai umat perjanjian Tuhan, kita hidup di bawah hukum Taurat Tuhan, hidup dengan aturan-aturan Tuhan. Kita akan membaca hukum Taurat yang terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17.
Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, itu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih, ke-10 firman ini diringkas oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40, di mana pada intinya yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh aspek hidup kita, dan yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi atau mencintai diri kita sendiri. Biarlah ke-10 firman ini menjadi cerminan bagi kita. Apakah kita telah mengasihi Tuhan? Apakah kita telah mengasihi sesama kita? Ini yang terus direnungkan dan menjadi cermin di dalam seluruh hidup kita. Meresponi ke-10 hukum ini, dan sebelum kita masuk di dalam doa permohonan penerangan Roh Kudus dan pengakuan dosa, kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 33. Bait ketiga. Panggil diriku supaya ku kenal
berdoa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, karena Tuhan beranugerah, mengasihi, dan mencintai kami, umat yang Engkau pilih, yang Engkau tebus di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah kami di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia akan perjanjian-Mu. Engkau tidak sekali-sekali meninggalkan kami. Engkau tidak melupakan kami dalam keadaan apapun. Engkau mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering melawan, kami memberontak kepadamu, kami melupakan Engkau, kami bahkan membenci Engkau. Kami mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami lebih mencintai diri kami daripada Tuhan. Kami lebih mencintai, mengasihi diri kami daripada sesama kami sendiri. Tuhan, kiranya dosa kami yang menjijikan, Engkau menghapusnya melalui penebusan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib dan telah membereskan seluruh hutang dosa kami. Biarlah kami menikmati seluruh jasa-jasa Kristus, dan Engkau memandang kami di dalam Dia, sehingga kami boleh layak di hadapan, sehingga murka-Mu dapat lalu daripada kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang beranugerah kepada kami, yang bermurah hati kepada kami, sehingga kami boleh berkenan di hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu, bahkan berkenan pada persekutuan hari ini. Tuhan kiranya menolong kami di dalam setiap keterbatasan kami untuk memahami kebenaran firman. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh mengurapi kami, mengiluminasi kami, memberi kami bijaksana, hikmat dari Tuhan, pengenalan akan kebenaran firman yang benar. Beri kami telinga yang mendengar dan hati yang memahami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini kami boleh merenung, kami boleh mengimaninya dan melakukannya di dalam seluruh aspek hidup kami. Allah Bapa kami di sorga, berkati anak Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi di dalam segala hal yang diperlukan, sehingga firman-Mu disampaikan dengan murni, dan seluruh jiwa yang merindukan kebenaran firman Tuhan boleh dipuaskan. Bapa kami yang di sorga, berkati kami dari awal hingga pada akhir kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang menjauhkan gangguan daripada si iblis. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan iblis direndahkan pada kebaktian hari ini dan seterusnya. Allah Bapa di sorga, berkati kami. Dengarlah seruan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih, kita menaikkan pujian dari KPPK 18, Mulia Bagi Namanya. Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, memuliakan
akan melanjutkan satu pujian sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dari Mazmur 150. Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan jadi gelap, jangan jadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian lagi dari Mazmur 42 sambil jemaat berdiri.
Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan selalu berikan kepada kami untuk boleh beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin seluruh kebaktian pada pagi hari ini dan seluruh acara boleh berjalan dengan baik, dan juga pimpin kebaktian kedua nanti, kebaktian pernikahan, dan biarlah juga seluruh acara berjalan dengan sangat baik dan boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang akan kami dengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami masing-masing. Tuhan berikan pencerahan, Tuhan berikan juga kekuatan kepada kami, sehingga melalui firman Tuhan ini kami dikuatkan untuk hidup dalam kehidupan kami setiap hari berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, orang-orang berdosa dan lemah ini, yang mungkin kami kurang konsentrasi, mungkin kami kurang memperhatikan firman, mungkin kami kurang memberikan ruang yang penuh bagi firman Tuhan untuk boleh datang kepada kami. Tapi biarlah kami yang lemah ini Tuhan kuatkan, juga hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan kuatkan. Tuhan beri bijaksana, juga Tuhan beri kerendahan hati, sehingga boleh menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, silakan duduk. Pagi hari ini saya akan berkhotbah bagian atau teks firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dari Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Ya, jadi karena ayat-ayat ini sangat singkat, saya akan kembali membacakan. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Tetapi apa yang sangat menyedihkan, saudara, orang Kristen masih belum bisa menjadi garam, menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap oleh dosa ini. Saudara, kalau mendengar kasus-kasus korupsi yang ada di negara kita, itu tidak hanya melibatkan orang-orang dari agama lain, tapi juga melibatkan orang-orang Kristen sendiri. Jadi korupsi itu, saudara, sepertinya tidak mengenal agama. Semua orang rame-rame korupsi, saudara, yang sangat-sangat viral dan sangat-sangat populer saat ini itu adalah korupsi di Pertamina yang habis-habisan itu, saudara. Dan orang terkaget-kaget bisa habis triliunan rupiah. Dan ada orang-orang Kristen yang ikut di dalamnya. Dan ini sangat memalukan sekali. Dan di Facebook saya bertanya, saya hanya ingin tahu, ini pertanyaan terbuka, saya hanya ingin tahu orang itu gereja di mana. Oh, saya langsung diserang. Apa hubungannya gereja dengan kelakuan korupsi, Pak? Saudara, kalau saudara tidak melihat hubungan gereja dengan kelakuan kita sehari-hari, lebih baik tutup gereja. Betul ya? Tidak ada guna gereja ada. Gak ada guna pendeta khotbah dari atas mimbar. Gak ada guna orang Kristen pergi ke gereja kalau gereja tidak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kalau gereja, apa yang dikhotbahkan dari mimbar ini, tidak mengarahkan kehidupan kita. Jadi saudara, ada hubungannya antara mimbar dengan kehidupan jemaat. Kalau mimbarnya lurus memberitakan firman Tuhan, jemaatnya diajar takut akan Tuhan, jemaatnya diajar untuk mengasihi Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan,
Dia korupsi pun mikir-mikir. Tuhan Yesus lihat saya, betul ya? Saya sudah pernah kasih ilustrasi kan di sini, seorang anak kecil yang jalan-jalan sama papanya di kebun semangka, lalu papanya timbul keinginan jahatnya ketika melihat buah semangka itu sudah ranum-ranum, sudah siap dipetik dan siap dimakan. Maka dia bilang kepada anaknya, "Nak, kamu tunggu di sini ya. Kamu lihat orang, kamu lihat kiri kanan, depan belakang. Papa masuk sebentar ke kebun, pilih beberapa buah semangka yang baik untuk kita petik." Bukan kebun dia, mencuri. Lalu ketika dia masuk, mulai memilih-milih, dia tanya kepada anaknya, "Nak, ada orang datang nggak?" "Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada." Kemudian dia pilih. Tidak berapa lama dia tanya lagi, "Nak, ada orang datang nggak?" Anaknya bilang, "Nggak ada, Pak." Dia pilih. Tiba-tiba anaknya yang teriak sekarang tanpa ditanya, Papa, ada yang lihat Papa. Ada yang lihat Papa petik buah semangka itu." Lalu papanya kaget, lihat kiri kanan, lihat depan belakang, nggak ada orang. Di mana itu orangnya? Nggak ada orang, Papa nggak lihat orang. Tuhan lihat Papa mencuri. Ini anak punya kesadaran hidup di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kita mencuri. Tuhan lihat kita korupsi. Tuhan lihat kita mengambil yang bukan milik kita. Korupsi habis-habisan sekarang di negara kita. Dan makanya banyak orang itu sangat pesimis ya. Itu ada tagar kabur aja dulu begitu ya. Kabur ke luar negeri karena negara ini tidak kondusif begitu. Ini yang kebuka ini baru sedikit saudara. Belum ya, kalau semua dibuka akan lebih mengagetkan kita. Dan bagi kita orang Kristen akan lebih mengagetkan lagi, orang-orang Kristen jadi pemain juga di situ. Ini cilaka sekali saudara. Nah, ini yang firman Tuhan katakan, nggak ada orang nyalakan pelita lalu taruh di bawah tempat tidur atau di bawah gantang ditutup. Kalau kita hidupnya sama dengan dunia ini tidak berbeda, maka kitalah yang menutup pelita itu dan Tuhan akan menghukum kita nanti. Tuhan akan menghakimi kita saudara. Nah, yang paling cilaka saudara, saya ingin sedikit menyebutkan perbedaan antara orang barat dan orang timur. Kalau saya bicara orang timur bukan hanya orang Jawa ya. Orang timur ya orang Indonesia, orang Thailand, orang Cina, Korea, Jepang, itu namanya orang timur ya. Kita semua ini namanya orang timur. Orang timur biasanya suka menutup apa yang disebut sebagai kebenaran demi kedamaian. Yang penting kita damai, tidak usah ungkit-ungkit ya. Kalau orang Jawa itu kan ada istilahnya mendem jero ya. Sudah tidak usah ungkit-ungkit, pendam aja gitu. Ya prinsip ini bukan Jawa saja saudara, di mana-mana Indonesia Timur sama. Ya Anda bicara Jepang, Korea itu sama, prinsipnya sama. Sering kita takut untuk mengungkap sesuatu yang benar demi supaya harmoni, tetap damai, tidak ada keributan begitu. Saya punya pengalaman waktu saya di Belanda tahun lalu saudara, pada bulan Mei sampai Juni. Saya jalan dengan teman saya dari Filipina. Jalan ke supermarket mau beli sesuatu di situ. Dari kejauhan teman saya dari Filipina itu melihat dua anak laki Belanda, anak remaja itu sedang pukul-pukulan berkelahi. Lalu orang Belanda sendiri saudara di sekitarnya, mereka hanya teriak-teriak, jangan. Ketika teman Filipina saya berteriak, saya kemudian lari, otomatis lari, beda. Orang sana dan orang timur beda lah. Saya lari berdiri di tengah mereka, stop, saya bilang. Mereka berhenti. Tapi orang-orang Belanda tidak begitu saudara. Mereka dari luar, mereka sambil melihat anak-anak itu berkelahi pukul-pukulan, mereka bilang stop dari luar. Kenapa bisa begitu? Bedanya kalau kita orang timur yang penting langsung cepat damai dulu. Masalah nanti kemudian kita urus belakangan. Yang penting aman dulu. Tapi kalau orang sana, dia ada alasan, dia berikan alasan dulu mengapa harus stop itu. Maka mereka ngomong, tidak bertindak, ngomong, memberikan persuasi. Ya, maka mereka lebih mendahulukan apa yang disebut kamu paham dulu kebenaran. Tapi kalau kita kebenaran belakangan, yang penting damai dulu. Ya, masing-masing ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi bagi saya, kita kembali kepada
sifat ketimuran kita, mendahulukan kedamaian tanpa kebenaran itu bisa mendatangkan celaka, bisa memelihara dosa, bisa menjadikan dosa itu beranak pinak, dan ini tidak baik, saudara. Ya, dua-duanya harus jalan sama-sama. Kebenaran jalan, damai jalan. Dan firman Tuhan mengatakan kedamaian yang sejati itu di mana ada kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berkata yang memerdekakan kita dari segala perbudakan dosa dan kesalahan itu adalah kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi kebenaran harus jalan di depan, tetapi juga berjalan bersama-sama dengan kasih dan kedamaian. Dua-duanya harus jalan bersama-sama, saudara. Lalu saudara, kalau saudara memperhatikan di ayat 34, itu ada istilah mata adalah pelita tubuh. Maksudnya ini mata jasmaniah, saudara, itu adalah terang bagi seluruh tubuh. Karena kalau mata kita buta, mata kita tidak bisa melihat, maka semua jadi gelap. Wajah kita tidak tahu, wajah papa mama kita tidak tahu, bentuk ruangan di mana kita tidur atau kita berada kita tidak tahu, semua jadi gelap. Maka mata ini adalah pelita tubuh, ya, mata jasmaniah, dan merupakan terang bagi tubuh kita. Nah, kalau ada mata jasmaniah, maka ada mata rohaniah. Mata rohani, ya, di mana dengan penglihatan rohani ini kita bisa melihat kehendak Tuhan. Kita bisa memahami kehendak Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan sifat-sifatnya seperti apa, dan kita harus hidup bersesuaian dengan sifat-sifat Tuhan. Mata rohani itu berarti apa? Itu berhubungan dengan hati nurani kita. Juga berhubungan dengan akal pikiran kita. Jadi dua-duanya, saudara, bukan hanya hati tapi juga akal. Sering ketika akal kita mengatakan ini salah, tapi hati kita mau. Sering akal yang sehat menjadi kalah. Betul ya? Saudara pernah tidak bergumul, ya? Bergumul untuk sesuatu hal, akalnya mengatakan ini salah. Alasannya apa? Ini jelas alasan ini salah, ini salah, ini. Kalau kamu ambil pilihan ini jauh lebih benar. Tapi hatinya apa? Enggak tega saya. Paham ya? Enggak tega. Enggak sampai hati saya. Jadi akhirnya bukan ikut akal sehat, tapi ikut hatinya. Ya, ini ada pernikahan hari ini ya, saudara. Nanti dalam keluarga, keputusan ikut hatinya karena enggak tega dan memendam akal yang mengatakan yang benar yang ini, itu keluarga menjadi gelap. Keluarga menjadi gelap, saudara. Ya. Jadi pelita nurani kita, pelita rohani kita adalah apa? Hati nurani bekerja bersama-sama dengan akal kita, dan keduanya dicerahkan oleh firman Tuhan. Maka cilakalah orang yang nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah mendengar khotbah, nggak pernah belajar firman Tuhan, nggak pernah mendengar kebenaran. Maka gelaplah pelita rohaninya. Akalnya gelap, hatinya gelap. Maka nanti begitu dia rasa dia beragama, dia kira dia pegang seluruh kebenaran, lalu mulai kafir-kafirkan orang. Kamu kafir, kamu kan tidak sama dengan saya, kamu kafir, bunuh kamu. Karena akalnya gelap, hati nuraninya gelap, semuanya gelap. Jadi saudara, Tuhan Yesus di sini memberikan perumpamaan tentang mata jasmania yang adalah pelita tubuh. Kalau mata kita buta, semua gelap. Kalau mata rohani gelap, tidak diterangi oleh firman Tuhan, semua juga jadi gelap secara rohani. Anda tidak mengenal Tuhan, Anda tidak mengenal apa itu moral yang baik. Kita tidak memahami kehendak Tuhan, tidak memahami ajaran yang sejati, dan ini kecelakaan besar buat kita. Lalu saudara, di ayat yang ke-36, di situ saya akan membaca ya, ayat 36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Tadi di awal berbicara tentang pelita, nggak ada orang nyalakan pelita, taruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Itu
Ya hanya ada dua kemungkinan. Pertama dia orang gila. Yang kedua memang IQ-nya sangat-sangat jongkok ya. Sangat-sangat. Ya bukan sekadar bodoh tapi lebih daripada bodoh itu ya. Kalau orang nyalakan pelita lalu taruh di bawah tempat tidur. Lalu fungsinya untuk apa? Nggak ada fungsinya saudara ya. Nah di sini Tuhan Yesus berkata di ayat 36. Ya saya mau baca ulang ya saudara. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Artinya kalau mata kita berfungsi dengan baik, maka seluruhnya jadi terang, tidak ada yang gelap karena mata kita sehat. Maka tidak ada orang yang punya mata lalu matanya sengaja ditutup, lalu dia hidup dalam kegelapan. Orang kalau matanya sudah nggak berfungsi kan cepat-cepat pergi ke dokter mata ya. Betul ya? Kalau matanya sudah mulai kabur-kabur seperti saya ya. Sekitar umur 40-an. Sudah baca kabur-kabur. Cepat ke dokter mata, lalu pakai kacamata. Ya, dikir pakai kacamata. Nah ini normal saudara. Tapi kalau ada orang yang bertindak sebaliknya, sudah punya mata yang bagus, tapi mata yang bagus dirusak, lalu semua jadi gelap. Ini kebodohan. Nah, secara rohani sama. Kita punya firman Allah. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada khotbah-khotbah yang baik di gereja yang kita bisa dengar setiap minggu. Bahkan di era media sosial sekarang, saudara tinggal klik, ada banyak khotbah-khotbah yang bagus, walaupun juga itu bersaing-saingan dengan khotbah-khotbah yang buruk, yang menyesatkan. Sangat mudah, tapi dengan sengaja kita menutup telinga kita untuk mendengar firman. Dengan sengaja kita menutup telinga kita untuk mendengarkan kebenaran. Ini sama bodohnya dengan orang yang sudah punya mata, tapi matanya sengaja ditutup. Atau orang yang menyalakan pelita, lalu ditaruh di bawah gantang. Ya, jadi ada banyak perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus sebetulnya yang sangat-sangat menyentuh bukan hanya orang ini atau orang itu, menyentuh kebodohan kita semua termasuk saya. Dan ini akan selalu memperingatkan kita supaya kita selalu sadar bahwa kita butuh pelita rohani, butuh tuntunan Tuhan yang menerangi akal kita, menerangi hati nurani kita sehingga menjadi bersih. Saya percaya sekali saudara, kalau orang hidup dan hati nurani Kristen yang baik, hati nurani Kristen yang sehat, dia diajak korupsi pun tidak mau saudara, tidak mungkin mau. Ya, tidak mungkin mau saudara. Tapi kenapa tetap mau korupsi? Karena hati nuraninya gelap, tidak ada firman Tuhan. Itu sebab saya kembali di awal tadi, saya mempertanyakan dia gereja di mana. Ini relevan sekali. Kalau gerejanya setiap minggu tidak mengkhotbahkan meninggikan Kristus, tidak meninggikan sifat-sifat Allah yang kita harus ikut, kebenaran, keadilan, kesucian, tapi hanya khotbah-khotbah mamon. Kalau kamu bayar persepuluhan, Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Ya, kalau kamu belum pakai mobil yang bagus, kamu tidak ada iman berarti, karena anak Tuhan, anak raja. Lalu ada lagu anak sekolah minggu, kita anak raja. Saya pernah larang itu di sekolah minggu ya. Itu bukan lagu yang bagus itu. Kita anak raja, kamu anak raja, semua kita anak raja. Jadi kalau semua anak raja yang tidak mau susah-susah di dunia ini, pokoknya serba enak, serba mewah, penyakit tidak usah ke dokter, tapi banyak yang mati. Ya kalau sakit kan tidak mau ke dokter mereka. Seperti pendeta besar di Jakarta itu, tidak usah saya sebut namanya. Ya, dia khotbah kesembuhan, tapi suatu saat ada dokter dari gereja Reform mengobati dia sakit. Lalu dia ditanya, loh Bapak kan khotbah kesembuhan selama ini, kenapa sekarang cari dokter? Dia bilang apa pendeta itu? Jangan kasih tahu orang ya. Kalau orang nanti tahu semua, orang nggak dengar lagi khotbah saya. Ini bagi saya bukan pendeta. Ini maaf saya agak kasar ya. Ini bukan pendeta, tapi ini bajingan. Ini penipu saudara. Dia khotbah kesembuhan. Jangan pakai jarum suntik katanya. Nggak usah pakai jarum infus kalau sakit. Beriman saja kepada Tuhan. Karena kita anak raja, kamu pasti sembuh. Dia sakit, diam-diam pergi ke dokter. Ini pembodohan, ini penipuan saudara. Ini bukan pekerjaan pendeta. Bukan pekerjaan hamba Tuhan. Lebih baik kita jujur. Kalau kita butuh dokter, pergi ke dokter secepatnya. Karena Tuhan Yesus pun bekerja melalui dokter.
Tuhan Yesus bekerja melalui segala sarana, asalkan sarana itu bukan sarana berdosa. Terakhir saudara, untuk menutup khotbah saya ini, karena ada 2 kebaktian hari ini, hidup yang berdisintegritas, artinya hidup yang kacau balau, yang melawan firman Tuhan, yang meremehkan perintah-perintah Tuhan, akan menimbulkan kesulitan bagi diri kita sendiri. Kita akan menikmati hasilnya sendiri, saudara. Ada satu kisah menarik tentang seorang pelukis Belanda yang sangat ahli sekali, sangat pintar. Dia hidup pada paruh pertama abad ke-20 yang lalu ya, tahun 1900-an. Itu namanya Han van Meegeren ya, Van Meegeren. Nah, orang ini dia tidak melukis lukisan asli milik dia, tidak. Dia menjiblak, memalsukan lukisan-lukisan terkenal orang-orang zaman lalu. Salah satu yang dia palsukan itu adalah lukisan daripada Johannes Vermeer, itu juga pelukis terkenal Belanda pada beberapa abad yang lalu. Dia lukis secara persis sekali dengan lukisannya Johannes Vermeer, sehingga orang tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Betul-betul persis aslinya. Lalu lukisan-lukisan yang palsu-palsu itu punya Van Meegeren ini, dia jual kemana-mana. Salah satunya jatuh dibeli oleh seorang petinggi Nazi atau komandan Nazi Jerman, namanya Hermann Göring. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, sudah aman, pemerintah Belanda tahu salah satu lukisan daripada Johannes Vermeer jatuh ke tangan pemimpin Nazi. Sebetulnya itu nggak boleh diperjualbelikan karena itu milik Belanda. Itu warisan budayanya Belanda. Tapi kaget kok bisa ada di tangan pemimpin Nazi. Lalu diselidiki, akhirnya penyelidikan akhir itu merujuk atau menunjuk kepada Van Meegeren. Dia ditangkap polisi, kenapa kamu memperjualbelikan barang kuno, warisan budaya Belanda, lukisan yang mahal harganya itu kepada orang Nazi Jerman. Sampai di pengadilan dia berusaha meyakinkan hakim, juri, bahwa itu lukisan dia sendiri yang palsu, bukan yang asli. Tidak ada yang percaya. Kenapa tidak ada yang percaya? Karena sangat persis dengan aslinya. Ya, dia sendiri menimbulkan kesulitan bagi dia. Dan hukumannya hukuman mati, saudara. Dianggap waktu itu kejahatan berat itu. Dia berusaha meyakinkan juri, itu lukisan palsu saya. Tidak ada orang percaya. Kenapa? Karena sangat persis sekali. Jadi tidak ada kebohongan yang tidak membawa kesulitan, saudara. Tidak ada dosa yang tidak membawa kesulitan. Tidak ada korupsi yang tidak membawa kesulitan. Ini koruptor-koruptor enak ya, karena hidup di negara yang memang tahu sama tahu banyak pejabat korup. Ya. Coba Anda hidup di Korea Utara, habis itu. Betul ya, tahu Korea Utara ya? Hidup di Korea Utara habis itu. Kim Jong-un ya. Dia rambut cepak itu. Dia senyum-senyum ya, tapi Anda korupsi di sana habis, hilang itu, mati itu. Ya. Jadi saudara, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada penyelewengan yang tidak menimbulkan masalah. Maka lebih baik apa? Pelita rohani harus dipelihara. Sama seperti kita memelihara mata kita baik-baik supaya tubuh tetap terang, jasmania kita tetap terang. Demikian pelita rohani, akal pikiran kita pelihara dengan firman Tuhan dan khotbah yang baik, dengan tuntunan Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari, sehingga hidup kita aman. Siapa berada di dalam kebenaran, mungkin orang mencari-cari kesalahannya, tapi dia tetap muncul sebagai orang yang benar. Tapi siapa hidup dalam kepalsuan, pada akhirnya akan dijatuhkan oleh kepalsuannya. Biarlah kita pulang dan firman Tuhan ini dan boleh menuntun kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat ini. Tuhan berkati kami semua, gerakkan kami semua, berikan semangat kepada kami semua untuk pulang dan boleh
menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan untuk kebanggaan pribadi kami, tapi untuk kemuliaan Allah Tritunggal yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan acara kita, yaitu acara CD dan perjamuan kudus. Saya minta Saudara Guru Injil Jeffrey untuk memimpin pujian persembahan. Kita akan menaikkan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Kami bersyukur kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, dan atas rasa syukur kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hati Tuhan dan dapat berguna untuk pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang memberi. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam setiap usahanya. Tuhan yang terus memelihara hidup mereka, dan Tuhan yang terus menuntun dan memberikan pertumbuhan iman kepada mereka. Berkati kami Tuhan, berkati akan kebaktian kami selanjutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan
Ya, kita akan melanjutkan dengan CD sekarang. Ada 2 orang saudari yang akan di CD. Saya minta kedua saudari yang saya sebutkan namanya ini untuk maju ke depan mimbar untuk melakukan proses CD. Pertama, Rambu Ima Kuku Tangu. Yang kedua, Ambu Alda Novlinda Ranggabani. Silakan maju ke depan lagi, maju lagi. Ya, saya akan membacakan formulir pengakuan iman. Saudari-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, telah datang menghadap saudari Rambu Ima Kuku Tangu dan Ambu Alda Novlinda Ranggabani telah datang menghadap Allah dan jemaatnya yang suci untuk mengaku iman supaya mengambil bagian dalam perjamuan malam Tuhan Yesus. Saudari-saudari dipersilakan menjawab pertanyaan yang berikut dengan hati yang sungguh dan ikhlas. Yang pertama, mengakukah saudari-saudari bahwa pengajaran dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disimpulkan dalam pengakuan iman rasuli dan yang diajarkan dalam gereja Kristen di sini adalah pengajaran keselamatan yang sungguh dan sempurna? Berjanjikah saudari-saudari untuk mempertahankan pengajaran itu oleh kasih karunia Allah baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati? Kedua, percayakah saudari-saudari akan perjanjian Allah yang tandan dan meterainya yaitu baptisan yang telah saudari-saudari terima? Mengakukah saudari-saudari bahwa saudari-saudari minta untuk masuk perjamuan malam kudus dikarenakan saudari-saudari telah membenci diri sendiri karena dosa, lagi pula merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kehidupan di luar diri sendiri, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat yang satu-satunya? Ketiga, mengakukah saudari-saudari dengan sungguh hati bahwa saudari-saudari ingin mengasihi Allah Tuhan itu dan melayani Tuhan menurut firman-Nya, serta membuang keinginan dunia yang berdosa dan mematikan manusia yang lama sambil hidup saleh? Keempat, berjanjikah saudari-saudari untuk mendengar dan menaklukkan diri di bawah nasihat dan siasat jemaat apabila saudari-saudari berjalan salah entah dalam pengajaran atau kehidupan? Apakah jawab saudari-saudari? Ya, saya mengaku dan berjanji. Baik. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudari-saudari dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kamu setelah saudari-saudari menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa hingga kekal. Amin. Ya, silakan berbalik. Ya, mari kita bertepuk tangan saudara. Ialah saudara-saudari sekalian di sini menerima 2 saudari-saudari ini sebagai rekan di dalam Kristus, di dalam gereja Tuhan untuk bersama-sama membangun tubuh Yesus Kristus di gereja GGRI di Dayung, Sukoharjo ini. Ya, baik, sekarang kita akan melanjutkan acara kita dengan perjamuan kudus, dan kedua saudari-saudari tadi sudah bisa dipersilahkan untuk mengambil bagian juga dalam perjamuan kudus. Saya minta Guru Injil Jeffrey untuk membacakan formulir perjamuan kudus.
Baik Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan formulir perayaan perjamuan malam kudus. Ketetapan sidang jemaat Tuhan kita Yesus Kristus. Ketetapan tentang perjamuan malam kudus tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 yang bunyinya demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Hal menguji diri. Agar perayaan perjamuan malam Kristus memberi kekuatan iman kepada kita, haruslah kita menguji diri kita menurut Alkitab. Dalam hal itu setiap orang harus mengenangkan dosa-dosa dan kutuknya, sehingga ia membenci akan dirinya sendiri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Selanjutnya setiap orang harus menguji dirinya sendiri, entah ia percaya akan perjanjian Allah yang tetap, yaitu bahwa segala dosanya sudah diampuni hanya karena penderitaan dan kematian Yesus Kristus, dan bahwa kebenaran Kristus yang sempurna telah diperhitungkan dan dianugerahkan kepadanya. Akhirnya setiap orang harus bertanyakan dirinya sendiri, entah ia rela dari sekarang ini dengan seluruh kehidupannya melayani Allah Tuhan itu dengan sikap yang bersyukur kepadanya. Lagi pula, ia harus menguji dirinya, entah ia sungguh membuang segala benci dan dengki, dan bermaksud dengan sungguh-sungguh hendak hidup dalam kasih sejahtera bersama sesamanya manusia. Undangan dan nasihat. Segala orang yang sudah menguji dirinya sendiri sedemikian dan yang oleh anugerah Roh Kudus berduka cita karena dosanya, serta ingin melawan ketidakpercayaannya dan ingin hidup mentaati segala hukum Allah, tentu akan diterima Allah dalam kasih karunia-Nya sebagai tamu pada meja anaknya Yesus Kristus. Mereka boleh memastikan bahwa tiada dosa atau kelemahan yang melawan kehendak mereka yang tersisa di dalam mereka. Menjadi hambatan bagi Allah akan menerima mereka dalam kasih karunia dan memberikan mereka bagian daripada makanan dan minuman surgawi ini. Tetapi kepada setiap orang yang tidak tahu berduka cita karena kejahatannya dan yang tidak mau bertobat dari dosa itu, kami beritakan bahwa tidak ada bagian kerajaan surga untuk dia, dan kami nasihati orang itu supaya dia menjauhkan dirinya dari meja perjamuan, supaya hukumannya jangan bertambah berat lagi. Peringatan akan Kristus. Kristus sudah berpesan supaya kita melakukan perjamuannya menjadi peringatan akan Dia. Oleh sebab itu kita ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan kita sudah diutus Bapanya ke dalam dunia ini, bahwa Ia telah menjadi daging darah kita, bahwa Ia sudah menggantikan kita, menanggung murka Allah dengan penderitaan dari awal hingga akhir hidupnya. Kita ingat pula bahwa beban dosa kita dan murka Allah telah memeras keringat darahnya di dalam taman Getsemani, di mana Dia dibelenggu supaya kita mendapat kemerdekaan. Bahwa Dia sudah dihukum mati walaupun Ia tidak bersalah, supaya kita akan dibebaskan oleh pengadilan Allah. Bahwa tubuhnya yang menaruh berkat itu dibiarkannya dipaku di kayu salib, dan telah mengangkat beban kutuk daripada kita, dimuatnya ke atas dirinya sendiri, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia sudah ditinggalkan oleh Allah supaya kita tiada akan ditinggalkannya. Pada akhirnya kita ingat bahwa perjanjian baru itu sudah disahkan untuk selama-lamanya dengan kematian dan penumpahan darahnya, tatkala Ia berseru, "Sudah selesai." Kepastian atau penghiburan. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita mendapat tanda dan meterai yang pasti yang menjaminkan kasih dan setia Kristus kepada kita. Sebab untuk kita Ia sudah menyerahkan tubuhnya disalibkan dan darahnya sudah tertumpah,
supaya jiwa kita yang lapar dan haus ini dikenyangkan oleh tubuh dan darah itu, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sama pasti seperti kepada setiap orang daripada kita diberikan roti ini dan cawan ini, dan kita memakan dan meminum menjadi peringatan akan Dia. Persekutuan. Oleh penderitaan dan kematiannya, Kristus juga memperoleh Roh Kudus yang menghidupkan bagi kita. Oleh Roh Kudus Ia mengerjakan supaya kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kita menerima bagian daripada segala hartanya. Oleh Roh Kudus yang sama, Ia mengaruniakan juga persekutuan antara sama sendiri dalam kasih persaudaraan sebagai anggota daripada satu tubuh. Karena Rasul Paulus berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Oleh sebab itu, kita semua yang oleh karena iman disatukan dengan Kristus haruslah menjadi satu tubuh, karena Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang utama, dan hal penyatuan itu haruslah kita nyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Penantian kedatangan Kristus. Kristus telah berpesan juga supaya kita merayakan perjamuannya sampai Ia datang. Waktu kita duduk di meja Kristus, kita mulai mengalami kelimpahan sukacita yang akan dikaruniakannya kepada kita kelak kemudian. Demikianlah perjamuan malam kudus menyebabkan kita makin lebih menantikan kedatangannya yang mulia dan perjamuan kawin anak domba, di mana kita akan minum air anggur bersama dengan Dia dengan cara yang baru dalam kerajaan Bapanya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena dari perkawinan anak domba mulai datang. Marilah kita berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ya Allah Bapa kami yang berbelas kasihan, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati, sebab rahmat-Mu tidak terbatas. Engkau sudah menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu menjadi kurban untuk dosa kami, serta menjadi makanan dan minuman surga. Kami berdoa supaya dengan perjamuan ini Engkau mengaruniakan kerelaan hati oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami makin lama makin lebih menyerahkan diri kami dengan iman kepada anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kiranya supaya kami dikenyangkan dengan Dia, yaitu roti surga itu, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi dalam Kristus dan Dia di dalam kami. Kuatkanlah kami kiranya dalam persekutuan perjanjian baru itu, yang sudah disahkan oleh darah Kristus, supaya kami tidak bimbang melainkan percaya bahwa Engkaulah Bapa kami sampai kekal, yang penyayang, yang sekali-kali tidak akan menghitung dosa kami, dan memelihara kami dengan segala keperluan tubuh serta jiwa sebagai anak-Mu dan warisan-Mu yang kekasih. Karuniakanlah anugerah-Mu juga, supaya kami dapat mengangkat salib kami dengan sukacita dan menyangkal diri, serta mengakui juru selamat kami. Ajarilah kami, supaya kami tahu mengangkat muka di dalam segala penderitaan, serta menantikan Tuhan kami Yesus Kristus dari surga. Sebab kami percaya bahwa Dia akan menjadikan tubuh-tubuh kami yang hina ini sama dengan tubuhnya sendiri yang mulia, dan mengangkat kami kepadanya untuk selama-lamanya. Amin. Agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga yang sungguh itu, yaitu Yesus Kristus, baiklah kita tidak hanya melihat tanda roti dan anggur saja, tetapi haruslah kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, yaitu pembela kita yang duduk di sebelah kanan Bapanya di surga. Marilah kita percaya dengan teguh bahwa pasti kita akan dikenyangkan dengan tubuhnya dan darahnya, yaitu sama pasti dengan penerimaan kita
di mana kita pada hari ini makan roti dan minum air anggur ini menjadi peringatan akan Dia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah dan ingatlah dan percayalah dengan sungguh bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan menjadi kurban perdamaian segala dosa kita. Aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Mari kita makan. Cawan pengucapan syukur, dengannya kita mengucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah kamu semua, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang mahal harganya telah ditumpahkan menjadi korban perdamaian segala dosa kita. Mari kita minum. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena kita telah dikenyangkan Tuhan di mejanya, marilah kita bersyukur dan memuji namanya.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, karena setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu akan saya puji Tuhan, baik dengan mulut maupun dengan hati, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Murah, hanya teruntukmu saja pengucapan syukur bahwa kami di sini diperkenankan pada meja Tuhan kami, Yesus Kristus, memakan dari roti dan meminum dari cawan demi memberitakan kematian Tuhan kami sebagai satu-satunya dasar daripada keselamatan kami. Kami memuji Engkau sebab oleh Roh-Mu yang suci kami boleh menikmati sukacita dan persekutuan dengan anak-Mu dan persekutuan antara kami sama sendiri. Kami berdoa kepadamu, berilah supaya kami dikuatkan dalam iman kami oleh perayaan perjamuan malam ini, menghasilkan buah-buah pengucapan syukur, dan dalam seluruh kehidupan kami menunjukkan kasih mesra kepadamu dan kepada kami antara sama sendiri. Biarlah kami dengan ketekunan menantikan kedatangan pula penebus kami, yang menjanjikan kami akan minum buah anggur bersama kami dengan cara yang baru di dalam kerajaan-Mu. Padamulah Bapa segala puji, dan Anak-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Guru Injil Jeffrey untuk berdoa syafaat. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, kami boleh melimpahkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena kami telah menikmati akan persekutuan kami, dan kami boleh menjalankan akan kegiatan kami di dalam kami menjalankan CD dan perjamuan malam kudus. Tuhan, biarlah semua anak Tuhan yang mengaku iman pada hari ini Tuhan boleh berkati, dan biarlah iman mereka boleh terus bertumbuh, bersandar kepada Tuhan, dan mengakui Engkau di dalam segala laku hidup mereka. Dan mereka boleh bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian mereka sendiri. Berkati akan kami semua ketika kami telah menikmati perjamuan malam kudus. Biarlah kami sungguh-sungguh memperingati akan Yesus Kristus yang telah rela untuk memberikan tubuh dan darahnya bagi kami, sehingga kami boleh menikmati jasanya dan kami boleh diampuni dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Bapa di sorga, ajari kami di dalam seluruh hidup kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan biarlah iman kami semakin hari semakin kokoh. Semakin hari kami makin dekat dengan Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu di dalam setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka. Tuhan kiranya memberikan segala hikmat dan bijaksana
memberikan kesehatan dan kekuatan, ketulusan dan keikhlasan di dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima setiap kemurahan Tuhan atas jerih lelah mereka, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Berkati semua jemaat di dalam berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan dan perkembangan gereja, di dalam setiap pergumulan kami untuk gereja ini, untuk melanjutkan pembangunan dan juga izin gereja. Tuhan kiranya menolong kami semua, dan kami dapat mencapai apa yang telah kami gumuli dan kami impikan. Bapa di sorga, biarlah semua kegiatan-kegiatan gereja, PA umum, PA pemuda, anak sekolah minggu, Tuhan pakai kegiatan ini untuk mempertumbuhkan iman jemaat, iman anak-anak Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Bapa di sorga, berkati semua majelis gereja agar terus bekerja bagi gereja ini dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kerelaan, dan nama Tuhan dapat diagungkan. Bapa di sorga, kami akan melanjutkan kebaktian pemberkatan nikah. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami semangat, menjauhkan kami dari rasa ngantuk, dan kami boleh fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami, dengarlah seruan kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menyanyikan Mazmur 134. Berganti dalam baikku.
Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai.